balik lagi nih. Kita akan membahas film Amerika Serikat yang berjudul 21 yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Tim Blackjack MIT yang diceritakan dalam buku berjudul Bringing Down the Host karangan Ben Mesrich bercerita tentang sekelompok siswa brilian. Mereka menjadi pakar penghitung kartu dengan niat menipu jutaan dolar dari kasino di Las Vegas dengan bermain blackjack. Mereka bermain sebagai satu tim di bawah pengawasan seorang dosen. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan Ben Campbell yang merupakan seorang mahasiswa jurusan matematika di MIT yang baru saja diterima di Harvard Fakultas Kedokteran. Tapi karena tidak mampu membayar uang kuliah, dia pun mendaftar beasiswa Robinson, di mana kompetisinya begitu ketat sehingga peluang untuk mendapatkannya pun kecil. The Robinson Scholarship is comprehensive, as you know. It's a free ride. Profesor menjelaskan kalau ada 76 pemohon mahasiswa tahun ini. Dan resume mereka semua sama mengesankannya dengan milik Ben. Profesor Phillips selalu menceritakan mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa Robinson tahun lalu. Seorang imigran Korea yang hanya memiliki satu kaki. Profesor mengatakan kalau yang berhak mendapat beasiswa adalah orang yang menonjol dan memiliki pengalaman hidup yang berbeda dengan yang lain. Went to Hum Jae-wook, a Korean immigrant who has only one leg. Pulang dari sana, Ben bergegas ke tempat kerja. Dia dan temannya bekerja di toko jas dengan gaji $8 per jam. Di sini Ben mengatakan pada Miles kalau dia bingung harus menulis apa di esai untuk beasiswa Robinson. Karena dia tidak pernah melakukan hal luar biasa di dalam hidupnya. Essay for the Robinson Scholarship and I have nothing. Ben juga mengungkapkan kekesalannya karena yang menghalanginya masuk ke sekolah impiannya tersebut hanya uang. Dia membutuhkan $300.000 untuk biaya kuliah dan hidup di sana. Tuition fees and living expenses alone cost over $300,000. Beralih saat Ben menghadiri kelas di MIT. Dia menarik perhatian dosennya, Profesor Mickey Rosa, karena berhasil menyelesaikan soal matematika yang sulit. Setelah melihat nilai tes Ben yang cukup tinggi, Mickey menyuruh Fisher memanggilnya ke salah satu ruangan. Di sana sudah ada Mickey dan beberapa mahasiswa lainnya. How you doing, Ben? Okay. Awalnya Ben mengira kalau itu semacam klub matematika. Mereka lalu memperkenalkan diri, mulai dari Kiana, Fisher, Choi, dan Jill. Setelah perkenalan, Mickey bertanya apa Ben pernah mempelajari blackjack. Kiana. Fisher. Choi. Joe. Dia menjelaskan cara mainnya, di mana yang paling mendekati 21 menang, jika lebih dari 21 artinya kalah. Mereka mengatakan akan bermain blackjack di Las Vegas untuk menghasilkan banyak uang di akhir pekan. Mickey mengajak Ben bergabung. Dia mengatakan Ben tidak perlu belajar di MIT karena telah diterima di Harvard. Weekends. And Christian holiday. Mickey juga mengatakan kalau sifat Ben yang tenang dan logis cocok untuk permainan ini. Meski begitu, dia tetap menolak. Sebelum pergi, Mickey memperingatkannya untuk merahasiakan percakapan mereka. You're one of my favorite new students, and I'd hate to lose you. Di tempat kerja, Ben menghitung total belanjaan pasangan suami istri ini tanpa kalkulator. Mereka takjub mendengar Ben berhitung dengan cepat. Yeah, so let me know when I can bring that up. Di sana juga sudah ada Jill. Dia kembali membujuk Ben untuk ikut bermain blackjack. Dia menyuruhnya ikut ke Las Vegas, menghasilkan banyak uang dan bersenang-senang. Jill juga mengatakan kalau di sana Ben bisa menjadi siapapun yang dia mau. Dia menyuruh Ben menemuinya jika berubah pikiran. If you change your mind, you know where we meet. Scene berikutnya diperlihatkan, Mickey dan yang lainnya sedang latihan menghitung kartu. Namun keempat mahasiswa ini tidak memberikan jawaban yang benar. Tak lama kemudian Ben datang dan menjawabnya dengan tepat. Mickey langsung menyuruhnya untuk duduk. Yes. Pull up a chair. Selama beberapa hari, Ben latihan menghitung kartu beserta kata-kata baru untuk setiap angkanya. Ben juga memberitahu Mickey kalau dia melakukannya hanya untuk biaya kuliah sebesar $300.000. Setelah mendapatkan uang sebanyak itu, dia akan berhenti. Mickey mengatakan kalau dia mengerti. Lagi pula di sana memiliki software komputer yang mengenali wajah orang. Jadi entah berapa lama pekerjaan ini bisa bertahan. No, Ben, it's safe. Very safe. Besokan harinya, Mickey dan yang lainnya kembali memberitahu Ben strategi mereka, di mana tim akan dibagi menjadi dua bagian, pencari meja dan pemain utama. Dia akan diberi tanda jika ada meja yang menguntungkan, serta beberapa tanda lainnya seperti ingin bicara, kartu mulai tidak menguntungkan, atau harus segera pergi. Deck's cooling. Out. Get out now. Setelah cukup latihan, Ben akhirnya melakukan uji coba. Di sana, temannya sudah bersiap di tempat masing-masing. Setelah mendapat tanda dari Choi, dia mulai ke meja dan mendengar ucapan temannya. Ben mulai memasang taruhan setelah tahu jumlah angkanya. Magazine.
Awalnya dia terlihat canggung, namun setelah menang, dia mulai menikmati permainan. Namun tak lama kemudian, dua orang membekapnya dari belakang. Orang ini bertanya berapa hitungannya. Plus 18! Mereka melepas penutup kepala Ben setelah dia menjawab. Yang ternyata temannya mencoba mengujinya, apakah Ben masih mengingat hitungan di bawah tekanan. Mickey juga memberitahu Ben kalau mereka menghitung, bukan berjudi. We're counting cards. We're not gambling. Mereka mengikuti aturan dan memainkan sebuah sistem. Saat di meja kasino, kadang orang lupa diri dan emosi. Dia berharap Ben tidak seperti itu. You understand? Di bandara, Fisher mengajak Ben ke toilet. Dia menyuruh Ben menyimpan uang di pakaian dalamnya, agar uang tersebut tidak disita saat pemeriksaan. Ben yang gugup mencoba bersikap sealami mungkin. Saat petugas bandara memanggilnya, dia berpikir telah ketahuan, yang ternyata dia mengingatkan Ben kalau tasnya ketinggalan. Got your bag. Di hotel mereka disambut dengan identitas baru. Di saat yang lain mencoba beradaptasi dengan nama baru mereka, Choi sibuk mencuri isi kamar I hotel. thought this was... Hey, Huh? you steal the Bible, you go to hell. That's the way it works. Ben yang penasaran bertanya kenapa Mickey tidak ikut bermain. Mickey mengatakan kalau dia dulu bermain cukup lama, tapi sekarang sudah pensiun. Dia juga menyuruh Ben mengikuti sarannya, berhenti saat kau sedang berjaya. Take my advice, Ben. It's always best to go out when you're on top. Saat di kasino, mereka mulai menjalankan strategi. Ben menuju ke meja Kiana setelah mendapat sinyal. Dia mulai menghitung. Meski awalnya gugup, tapi setelah beberapa lama, dia mulai bersikap tenang dan meyakinkan. It's my... Blackjack. Di hotel, Jill memberinya uang hasil kemenangan semalam. Dia juga memuji sikap Ben yang tenang. It's last night's take. We split it 5 ways. Ben memberitahu Jill kesepakatannya dengan Mickey. Dia melakukannya hanya untuk biaya sekolah. Ben mengatakan akan berhenti setelah mendapat uang yang dia butuhkan. You know, I'm only really doing this just to pay for medical school. Saat rapat, Mickey menjelaskan kalau mereka datang bukan untuk liburan, melainkan menghasilkan uang. Dia memarahi Fisher yang terus bermain, padahal pencari meja sudah memberitahunya kalau tumpukan kartu tidak menguntungkan. Dia melarang Fisher mengulanginya. Berbeda dengan yang lain, Ben malah mendapat pujian dari Mickey. Dia mengatakan Ben bermain seperti seorang profesional. And Ben, good work. You came out of that shoot like Malamnya mereka kembali melancarkan aksinya. Ben kembali bermain setelah mendapat sinyal dari Jill. Cole yang bekerja di kasino mendapat kabar kalau area 4 dan 5 mengalami banyak kerugian di beberapa malam terakhir. Yesterday's history, tomorrow's a mystery. It's all what you do in the moment, baby. Next diperlihatkan Ben yang sudah pulang. Dia mendatangi ibunya. Di sini sang ibu memberinya uang sebanyak $68.000 untuk tambahan biaya kuliah. Namun Ben menolak. Dia berbohong kalau dirinya mendapat beasiswa Robinson. Ben mulai mencatat penghasilannya untuk biaya kuliah dan menyimpannya di atap kamar. Di bar saat Ben bersama temannya, dia mendatangi Jill dan mentraktirnya minum. Com dan Miles takjub melihat keberanian Ben dalam mendekati gadis paling populer di kampus. Mereka mengira Ben ikut seminar membangun kepercayaan diri atau semacamnya. Did you like take some self-help seminar or something? Seiring berjalannya waktu, Ben berhasil menabung sebanyak $100.000. Dia mulai menikmati diri barunya di setiap penyamaran di Las Vegas. Kehidupannya di Boston dan Las Vegas juga mulai membuatnya bingung. Kebiasaannya di hotel Las Vegas saat meminta layanan kamar kadang secara tidak sadar dia lakukan di asrama. What do you mean you don't do room service? Ben juga mulai menyadari dari perkataan Mickey yang pernah mengatakan kalau Ben akan mendapat kesenangan yang tidak dia bayangkan, dan itu yang dia rasakan sekarang. Karena terlalu bersemangat, Ben tidak menyadari kalau Cole sedang mengawasinya. I got something over here. Take a look at this. I've been asking myself the same thing. Let's just say I like being on your side of the hustle. Setelah memenangkan banyak uang, Mickey dan yang lainnya pergi berbelanja, membeli apa saja yang mereka suka tanpa perlu melihat harga. Kasino membuat taraf hidup Ben berubah. Di sini asrama berubah menjadi kamar hotel yang besar dan sepeda menjadi mobil mewah. Gadis yang di luar jangkauannya saat di kampus pun kini mulai tertarik padanya. Excuse me, can I get 2 Bud Lights? Kembali di meja kasino, Ben datang ke meja setelah mendapat sinyal dari Kiana. Namun Fisher yang dari awal kurang suka sama Ben mulai berulah. Dia mendatangi meja Ben dan terus mengajaknya bicara. Saat Kiana ingin menghentikannya, Fisher menyiram minuman yang mengenai wanita di samping Ben, yang membuat pasangannya marah dan membuat kekacauan. Di klub, Mickey memberi tiket dan menyuruh Fisher pulang. Dia mengeluarkannya dari tim.
Awalnya Fisher tidak ingin pergi, namun Mickey mengancam yang membuatnya langsung pergi. You know exactly what I'm capable of doing. Di sini Mickey juga menjelaskan kalau kasino akan mengubah chip mereka, yang berarti waktu mereka kurang dari 24 jam untuk menguangkan chip yang mereka punya. Dengan ide Ben, chip mereka bisa menjadi uang kurang dari sehari. Para penari antri untuk menukar chip tanpa ketahuan. Thank you. Thank you. Thank you, baby. Genius. Next diperlihatkan Miles dan Cam yang telah menunggu Ben hampir 1 jam. Namun saat datang dia malah membawa chip ukuran yang salah. Karena hal itu mereka berdua memutuskan menyelesaikan proyek tanpa Ben. What? I don't even care. It's just something that you build up in your head to make yourself feel important. Karena kesal dia melampiaskannya di kasino. Dia terus bermain meski Kiana memberi sinyal untuk pergi. Dia pun kalah dalam jumlah yang besar yang membuat Mickey sangat marah. Dia menyuruh Ben mengembalikan $200,000 yang hilang. Mickey pergi setelah berdebat dengan Ben. You can all find your own way back to Boston. Money, every penny, one way or the other, and you damn well. Ben mengatakan mereka tidak membutuhkan Mickey. Sekarang mereka memiliki uang sendiri. Lagi pula Mickey tidak ikut bermain dan mengambil bagian 50%. Jill yang tidak setuju menyarankan untuk kembali ke Boston. Namun Ben berhasil membujuk Choi dan Kiana untuk ikut bermain bersama tanpa Mickey. We make the investment, then we take all of the winning. Jill yang tahu kalau tabungan Ben sudah cukup banyak bertanya kenapa dia masih di sini. Padahal dulu dia mengatakan akan berhenti setelah mendapat $300,000. Ben mengatakan telah menabung lebih dari itu, tapi dia masih ingin tetap di sana. I like being here. So does everybody else. Malamnya mereka kembali bermain. Mickey melihatnya diam-diam dan menghubungi seseorang. Tak lama setelahnya, Cole datang setelah menerima telepon. Dia mendatangi Ben. Melihat hal itu, Jill dan Kiana segera pergi dari sana. Cole membawa Ben dan memukulnya. Dia melarangnya untuk datang lagi ke kota tersebut. Can't do this. Cole juga menanyakan kabar Mickey. Dia mengatakan telah memburunya selama bertahun-tahun. Karena Mickey, dia dikeluarkan secara tidak hormat dari tempat kerjanya sebelumnya. Mickey memenangkan $1 juta dalam semalam. Sejak saat itu, dia tidak lagi pernah melihatnya. Never. Di asrama, Ben melihat kamarnya telah berantakan. Uang yang disimpannya juga telah hilang. Saat Mickey sedang mengajar, Ben menanyakan apakah Uchi mencuri dari muridnya. Dia hanya memanfaatkan kepintaran mereka tanpa meloloskannya. Mickey menjelaskan kalau itu bukan pertama kalinya seorang guru dituduh melakukan hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa membuktikan kalau dia mencuri teori muridnya. If Stupnitsky had just realized that he shouldn't have crossed. Pulang dari kampus, Ben mendatangi Jill. Dia mengatakan kalau Mickey mengambil semua darinya. Dia ingin mencari cara untuk mendapatkannya kembali. He's taken everything. I gotta find a way to get it back. Di tempat lain, temannya telah memenangkan kompetisi untuk kehebatan dalam bidang robot. Ben mendatangi Miles dan menceritakan apa yang terjadi. Dia meminta maaf karena telah mengecewakannya. And I'm happy for you, you know, winning the 12-9. That's... Ben juga mendatangi Mickey. Dia mengatakan ingin bergabung kembali dengannya. Dia berusaha membujuknya yang membuat Mickey akhirnya setuju. Just went back to the head of the class. Di Las Vegas, Ben menjelaskan kalau kini situasinya berbeda. Taruhannya besar dan lebih berbahaya, tapi hasilnya akan menjadi yang terbesar. Mickey mengatakan kalau terjadi masalah, mereka akan bertemu di klub dan tidak ada yang boleh meninggalkan kota tersebut sendirian. At the Fox Strip Club. Nobody leaves this town alone. Malamnya, Ben kembali menuju meja setelah mendapat sinyal dari Jill dan Kiana. Tak lama setelahnya, Mickey juga ikut bergabung. Mereka bermain dan menang dalam jumlah besar. Setelah berkali-kali kemenangan, Cole dan pasukannya datang. Ben dan yang lainnya bergegas lari dari sana. Mickey menyarankan untuk berpencar. Dia menyuruh Ben menyerahkan chip padanya. Mereka akan bertemu di Fox. Mickey yang berhasil naik mobil bergegas ke bandara. Dia langsung memeriksa kantong hitamnya yang bukannya berisikan chip melainkan coklat koin. Di sini diperlihatkan flashback saat Ben ditangkap oleh Cole. Mereka membuat kesepakatan. Cole menyuruh Ben membantunya menangkap Mickey. Dia mengizinkan Ben bermain dan menang dalam jumlah besar tanpa gangguan, dengan syarat Ben harus menyerahkan Mickey padanya. My name's Cole. You just bring me Mickey Rosa, kid. Karena hal itu, sebelumnya Ben sudah menukar kantong chip. Mereka menyimpannya di tas Jill, dan mobil yang membawanya merupakan teman Cole di kasino. Who the hell are you? Saat Ben dan Jill ingin pergi, Cole menghalanginya. Dia mengatakan kalau sebentar lagi dia pensiun dan pekerjaannya tidak memiliki tunjangan pensiun. Cole meminta Ben menyerahkan tasnya. Dia juga memperlihatkan senjata yang dimilikinya, yang membuat Ben langsung menyerahkan chip padanya.
Ben mengingat kalimat profesornya yang mengatakan selalu perhitungkan variabel perubahan. Karena hal itu, dia mengajak sahabatnya yang juga pintar di bidang matematika ke kasino. Cole yang mendapat banyak uang dari Ben menikmati hari pensiunnya. Ben juga mendatangi ibunya dan membuat pengakuan. But I confessed the lie and, well, she still loved me. Film diakhiri dengan diperlihatkan Ben mendatangi Profesor Phillips dan menceritakan pengalamannya dengan timnya ke Las Vegas selama 17 kali. Ben mengatakan kalau dia menghasilkan ratusan ribu dolar dengan menghitung kartu, tapi uang tersebut dicuri darinya 2 kali. Ben bertanya apakah pengalamannya tersebut luar biasa dan membuatnya menonjol. Did I jump off the page? Yap, itu tadi alur cerita dari film 21. Film ini memberi kita pelajaran betapa pentingnya sebuah proses. Karena hal instan dan enak hanya Indomie. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.